Dia baru mau turun kalau tanah Palestina itu merah. Merah karena apa? Merah karena darah anak-anak Palestina. Sekarang yang bingung, kenapa mereka membunuh anak-anak? Kenapa mereka meledakkan ibu hamil? Kenapa mereka meletupkan orang Palestina? Kenapa anak-anak mereka potong? Setelah mendengar ini paham, karena mereka menunggu Mesias, dan syarat Mesias itu turun, tanah mesti merah. Bagaimana cara memerahkan tanah? Darah anak Palestina diledakkan, diletupkan, perempuan hamil dibunuh. Orang kalau nggak ngerti sejarah ini bingung, dia nengok Palestina ini, kok begitu ya mereka, kok sadis ya. Tapi kalau orang ngerti sejarah ini, Ustadz baca di buku apa? Nama kitabnya Tarikh Ad-Diyanah Al-Yahudiyah. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sampulnya warna hitam, Sejarah Agama Yahudi. Nama penerjemahnya Abdul Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati guru-guru kita, para alim ulama, ketua beserta seluruh pengurus masjid. Masjid apa namanya? Masjid Al-Falah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, semua yang hadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kajian kita malam ini kajian akhir zaman, huru-hara akhir dunia, terjemahan Al-Quran surah At-Takwir dan surat Yasin 65. Orang Yahudi atau orang Israel, beda Yahudi sama Israel begini. Nabi Ibrahim punya istri namanya Sarah. Sarah punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini namanya dua, satu Yakub, satu lagi Israel. Isra artinya hamba, El artinya Tuhan. Israel artinya hamba Tuhan. Saya ulang lagi, Nabi Ibrahim punya istri namanya Sarah. Sarah punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini namanya dua, satu Yakub, satu lagi Israel. Maka anak cucu keturunan Yakub ini disebut dengan Bani Israel. Nama saya Abdul Somad. Anak cucu saya namanya Bani apa pula Bani Israel? Nyari gara-gara namanya ini. Bani Nabi Adam. Anak cucu Nabi Adam disebut dengan Bani Adam. Anak cucu Abdul Somad Bani ini Somad dah. Nabi Ibrahim punya istri namanya Sarah. Sarah punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Cucu cicit keturunan Yahuda disebut dengan Yahudi.
Jelas? Kira-kira kalau ditanya apa beda Yahudi sama Bani Israel, bisa dijelaskan? Capek kali lah ngulangnya nih kalau nggak bisa dijelaskan. Jadi Benyamin Netanyahu itu keturunan Nabi Yakub. Enak kali kalian bilang iya. Dia namanya Yahudi Askenazi namanya. Yahudi Askenazi ini orang Eropa yang mengaku-ngaku Yahudi. Kalau dites secara DNA, mereka ini pun Yahudi palsu juga, mengaku-ngaku Yahudi. Jadi mereka ini tidak punya negara, tak ada negaranya. Orang Melayu ini punya negara nggak? Nggak punya. Orang Melayu negaranya paling atas namanya Kesultanan Langkat. Di bawah Kesultanan Langkat namanya Kesultanan Delhi. Di bawah Delhi Kesultanan Serdang. Di bawah Serdang Kesultanan Tebing Tinggi. Di bawah Tebing Tinggi Kesultanan Asahan. Kalau nggak bisa jawab, nggak usah jawab, aku sebutkan sendiri. Di bawah Kesultanan Asahan namanya Kesultanan Kualuh. Di bawah Kesultanan Kualuh namanya Kesultanan Bilah Pane. Di bawah Kesultanan Bilah namanya Kesultanan Siak Sri Indrapura. Di bawah Kesultanan Siak namanya Kesultanan Pelalawan. Di bawah Pelalawan namanya Kesultanan Indragiri. Di bawah Indragiri namanya Kesultanan Jambi. Di bawah Jambi namanya Kesultanan Palembang Darussalam. Itu semua itu negeri orang Melayu yang di pesisir pantai timur Sumatera ini. Kalau Israel mengamuk. Jadi yang pesisir tepi ini Pulau Sumatera ini, Pulau Sumatera. Yang pesisir pantai timur ini yang mengarah ke Kalimantan, ke Papua sana, yang bagian timur, ini namanya pantai timur Sumatera. Dari mulai atas Kesultanan Tamiang Melayu sampailah ke Palembang, itu Melayu. Yang bagian tengahnya Kerajaan Batak Sisingamangaraja Raja yang tengah ini. Lalu kemudian Karo juga punya Kesultanan Aru namanya. Ini bagian tengah. Jadi setiap suku ini dulu punya negara. Orang Batak punya negara, orang Karo punya negara, orang Melayu punya negara, orang Jawa punya negara. Ada buahnya itu pahit, namanya buah maja, maka disebut dengan maja. Ya Majapahit lah, orang dia pahit. Tumbang Majapahit naik Kesultanan Demak namanya. Disitulah Islam masuk dengan berdakwahnya Wali Songo. Artinya setiap suku ini punya negara. Yahudi tidak punya negara. Yahudi ingin punya negara. Maka datanglah orang Yahudi namanya Theodor Herzl. Siapa namanya? Theodor. Ingat nih baik-baik, ini dia akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Datang si Theodor Herzl. Theodor Herzl ini datanglah dia menjumpai Sultan Abdul Hamid. Waktu itu Kesultanan Islam paling hebat di Turki. Dimintanya tanah Palestina. Sultan Abdul Hamid, ya, ini kubawakan beberapa tas keping uang emas. Kasihlah Palestina itu ke kami. Kata Sultan Abdul Hamid, aku tak mau menjual Palestina dengan hanya sekeping dunia. Sakit hatilah Yahudi ini karena Sultan Abdul Hamid tak mau menjual Palestina. Akhirnya digulingkanlah Sultan Abdul Hamid pada tahun 1924.
Negara-negara Islam ini dijajah. Indonesia dijajah oleh siapa? Apa pula Belanda? Portugis. Portugislah yang pertama kali datang sampai ke wilayah timur Kesultanan Tidore, Ternate, Jailolo, dan Bacan. Itu 4 kesultanan di timur sana. Karena di sana banyak pohon yang tak tumbuh di tempat lain. Pohon cengkeh namanya. Portugis apa Portugal, Pak Ustadz? Nama negaranya Portugal, nama orangnya Portugis. Portugal itu nama negara, bukan persatuan orang tua gatal. Nah, lalu kemudian datang Inggris. Akhirnya mereka berbagi-bagi. Inggris menjajah Malaysia, Belanda menjajah Indonesia, Spanyol menjajah sebagian Maroko, Itali menjajah Libya, Perancis menjajah Aljazair, Tunisia, Maroko, Mauritania. Umat Islam terjajah. Apakah kita sudah merdeka? Belum. Presiden Soekarno sudah membacakan proklamasi 17 Agustus 1945. Sampainya hati kalian bilang kita belum merdeka. Berdarah-darah mereka memerdekakan negeri ini. Meninggal si Singamangaraja 12 ditembak oleh Belanda. Enak pula kalian bilang Indonesia ini belum merdeka. Orang Aceh dipancung sama Belanda, sama Tengku Umar. Dibuang seorang perempuan bernama Cut Nyak Din ke Sumedang. Jahatnya. Pahlawan dari Sulawesi namanya Syekh Yusuf Al-Makassari, kuburnya di Afrika Selatan. Datang Nelson Mandela, diberikan penghargaan sebagai pahlawan di Afrika Selatan. Begitulah sadisnya mereka. Akhirnya negara ini merdeka karena teriakan Allahu Akbar. Berarti udah 15 menit aku ceramah. Datanglah Israel, Palestina waktu itu dijajah oleh Inggris. Inggrislah yang mengasih tanah Palestina ini ke Israel. Israel, ya, mau klaim tanah Palestina ini kita Inggris. Mau, ambillah. Diambillah Palestina itu oleh Yahudi dari tangan Inggris. Kenapa kita sekarang bahasa Inggris? Karena Inggrislah paling luas wilayah jajahannya di dunia, maka bahasa dialah yang dipakai. Tapi jangan gara-gara ceramah malam ini kalian nggak mau belajar bahasa Inggris. Tetap belajar bahasa Inggris. Karena kalau kita nggak ngerti belajar bahasa Inggris, dibodoh-bodohi orang itu kita. Yang kuliah di Fakultas Sastra Inggris di Universitas Sumatera Utara di USU, lanjutkan. Ceramah-ceramahku ini tolong buatkan teksnya pakai bahasa Inggris. Siap? Kalau nggak bisa pakai AI. Supaya yang undangan nonton ceramah ini cuma hanya orang Medan aja. Dibuatkan transkripnya pakai bahasa Inggris. Biar ditonton sama Donald Bebek. Tontonnya di Gedung Putih kan, ditanya, who is this? Kata dia. Ditanya sama stafnya, mas iki sopo? Kata dia. Terus kata stafnya, this a Muslim scholar from North Sumatra. Ini adalah sarjana Muslim dari Sumatera Utara. Kata dia. What his name? Jenenge sopo? Kata dia. His name is Professor Abdul Somad. Oh, amazing, kata dia. Amazing, amazing itu maksudnya mantap kali dia, kata dia kan. Terus dipanggilnya CIA sama Mossad. Come here, kata dia. What do you want, Mister? Kill him, kata dia. Kill him, maksudnya pateni aja, kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahun 1946 tak ada
lagi Turki Utsmani yang melindungi Palestina ini. Akhirnya Inggris menyerahkan bulat-bulat Palestina itu kepada Israel. Berdatanganlah orang-orang Israel dari seluruh dunia, dari Rusia, dari Eropa, dari Amerika. Berdatanganlah mereka ke Palestina. Pertanyaannya, kenapa mereka pulang kampung? Kan udah enak mereka di Eropa, sudah nyaman mereka tinggal di sana. Kenapa mereka mau tinggal di gurun pasir, tandus? Kenapa mereka mau balik ke Palestina? Kalau saya ceramah itu macam bunyi betanya, jangan stres, nggak usah ketakutan, nanti ku jawab sendiri. Apa yang mereka cari? Mereka sudah hidup di Eropa, mereka sudah hidup di Amerika, mereka sudah hidup di Arab. Kenapa mereka mau balik ke Palestina? Gurun pasir, tandus, kering kerontang. Satu keyakinan, mereka meyakini bahwa akan turun dari langit namanya Mesiah. Bahasa mereka, bahasa Ibrani, siapa namanya? Mesiah. Mesiah artinya tukang usap. Diusapnya begini, diusapnya orang kena penyakit kusta sehat, diusapnya orang yang buta menengok, diusapnya orang yang lumpuh berdiri, diusapnya orang yang mati tegak. Maka disebut dia dengan Mesiah. Mesiah artinya orang yang mengusap. Mengusap, kalau bahasa Melayunya menyapu. Makanya dulu kalau orang belajar wudhu kan, muka disiram, tangan disiram, kepala disapu. Dulu orang Melayu belajar gitu, kepala disapu. Dia ngajar di Jawa, disapu, disapu orang tuh. Disapu tuh maksudnya diusap. Kalau kita berwudhu, kepala itu tidak disiram, kepala itu diusap, tangan dibasahi, diusap, dan telinga diusap. Dia mengusap, diusapnya orang kena kusta sehat, diusapnya mata orang buta nengok, diusapnya orang lumpuh berdiri, diusapnya orang mati hidup. Maka disebut dia dengan Mesiah namanya. Bahasa Arabnya Al-Masih. Al-Masih. Jadi kalau begitu Pak Ustadz, kita sama-sama menunggu Al-Masih. Kita juga sedang menunggu Al-Masih. Yahudi juga sedang menunggu Mesiah. Yang asli namanya Al-Masih Isa ibnu Maryam. Yang KW namanya Al-Masih Dajjal. Makanya sebelum salam kita minta 5. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih. Aku nggak pernah baca itu Pak Ustadz. Iyalah, tasyahud kau sampai fil alamina innaka hamidum majid. Coba teruskan. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tambah 5. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Sama, mirip dia macam Al-Masih Isa. Tapi yang ditunggunya adalah Al-Masih Dajjal. Menurut keyakinan mereka, Al-Masih Dajjal ini akan turun. Syaratnya apa? Syaratnya Yahudi dari Amerika, Yahudi dari Eropa, Yahudi dari Maroko, Yahudi dari Rusia, semuanya mesti kembali ke Palestina. Nah, pertanyaannya, sudah kembalikah Yahudi ke Palestina? Kita tanya sama Google. Berapakah orang Yahudi sekarang di Palestina? Kadang zaman sekarang ini bagus kita nanya sama Google daripada sama orang.
Berapa Yahudi di Palestina? Tapi kalau mau nyari tempat ceramah jangan tanya di Google. Kami berapa kali ke kuburan diarahkannya. Kutanya sama dia tadi, berapa Yahudi di Palestina? 7,2 juta orang Yahudi sudah balik ke Palestina dari Amerika, dari Rusia, dari Eropa, kembali mereka ke Palestina. 7,2 juta Yahudi sudah kembali. Tujuannya untuk apa? Orang bingung. Ini bukan masalah agama, ini adalah masalah politik. Kepala kau politik. Ngapain orang itu balik mau rebut tanah tandus? Ini keyakinan mereka. Mereka meyakini bahwa Mesias itu turun nanti di Palestina. Syarat yang pertama, dia mesti disambut oleh orang Yahudi. Itulah keyakinan mereka. Sama. Saya kan mau turun ke sini tadi setelah Yahudi pula. Setelah jamaah ini ramai, saya tanya tadi, gimana Ustaz Iqbal? Turun kita? Jangan dulu, Yahudi belum kumpul kata dia. Astagfirullah, Yahudi. Jamaah belum kumpul. Jadi Mesiasnya itu sekarang lagi sedang nunggu ditengoknya. Udah ramai belum kata dia? Belum, nantilah kata dia. Nantilah aku turun kata dia. Nanti udah agak-agak ramai baru kita turun ya kata dia. Nah, begitulah sekarang sedang nunggu. Menurut mereka ini ceritanya, menurut mereka. Syarat yang kedua apa lagi? Baru turun Mesias tadi. Tanah Palestina itu mesti merah. Tanah warnanya hitam, coklat. Tanah, ya tanah warna tanah lah. Dia mau turun kalau tanah Palestina itu sudah kayak mana lah mau memerdekakan Palestina. Sound system koslet aja terkejut. Dia baru mau turun kalau tanah Palestina itu merah. Merah karena apa? Merah karena darah anak-anak Palestina. Sekarang yang bingung, kenapa mereka membunuh anak-anak? Kenapa mereka meledakkan ibu hamil? Kenapa mereka meletupkan orang Palestina? Kenapa anak-anak mereka potong? Setelah mendengar ini paham? Karena mereka menunggu Mesias. Dan syarat Mesias itu turun, tanah mesti merah. Bagaimana cara memerahkan tanah? Darah anak Palestina diledakkan, diletupkan, perempuan hamil dibunuh. Orang kalau nggak ngerti sejarah ini bingung, dia nengok Palestina ini, kok begitu ya mereka, kok sadis ya. Tapi kalau orang ngerti sejarah ini, Ustadz baca di buku apa? Nama kitabnya Tarikh Ad-Diyanah Al-Yahudiyah. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sampulnya warna hitam, Sejarah Agama Yahudi. Nama penerjemahnya Abdul Somad. Ini orang. Aku cari dulu sampulnya ya. Sejarah Agama Yahudi. Tulis di situ Sejarah Agama Yahudi UAS buat. Oh, ujung-ujungnya jual buku juga. Ini dia, nampak sampulnya? Sejarah Agama Yahudi. Buku ini saya terjemahkan tahun 2007. 20 tahun yang lalu buku ini sudah saya terjemahkan. Kalau sekarang buku ini laku, saya tak dapat untung seperak pun. Karena sudah saya terjemahkan, saya serahkan ke penerbit, habis itu dicetak orang itu. Saya sudah jual habis. Mestinya dulu saya cetak sendiri. Kenapa Ustadz jual habis? Aku nggak tahu bakal viral.
Kusangka dulu aku hanya ustadz biasa aja. Siapa yang tahu kita akan jadi profesor doktor sehebat ini kan? Mana kita tahu. Ku terjemahkan, habis ku terjemahkan, ku kasih penerbit, dicetak orang itu. Sekarang pas acara bedah menjadi Israel nih, ku tengok. Udah, kalian selesaikan dulu masalah sama Yahudi ini. Bismillah. Saya malasnya ceramah kalau bermasalah sound systemnya ini, mesti diulang lagi dari awal. Udah. Inilah hebatnya ceramah di Masjid Al-Falah ini. Asal habis 20 menit ganti mic baru. Hebat. Saya udah banyak lah saya ceramah. Biasanya sampai bebusa nggak berganti-ganti. Di sini 20 menit ganti. Hebatnya masjid. Padahal kalau ditengok bangunannya macam-macam lapunya. Tapi mikrofonnya luar biasa. AC-nya tengoklah, kanan kiri AC, tapi panasnya minta ampun ya. Dah. Mesiah tadi mau turun, syarat yang pertama Yahudi mesti balik karena dia mau disambut oleh Yahudi. Yang kedua, tanah mesti merah karena dibunuh anak-anak Palestina. Yang ketiga, dia mau ditanam pohon, pokok kayu. Dia tidak mau pokok sawit. Apa pokok yang dia mau? Nama pokoknya Sajaratul Gharqad namanya, pohon gharqad. Macam mana pokok gharqad itu Pak Ustadz? Tulis di Google. Alif lam ghain ra qaf dal, al-gharqad. Enter, pilih image, gambar, nampak. Nggak bisa handphoneku nulis alif lam Pak Ustadz, berarti belum masuk Islam. Mu'allabkan dulu dia. Itulah yang dikatakan Nabi dalam hadis sahih, nanti akan terjadi peperangan di akhir zaman, semua akan menolong tentara Islam kecuali satu pokok kayu namanya Sajaratul Gharqad. Dari Kairo kami naik mobil 1 hari sampai ke Arish. Dari situ kami terus lagi sampai ke satu kota namanya Rafah. Tahun 1999 saya ke Rafah. Rafah ini macam Medan dibagi 2. Sebelah punya Mesir, sebelah diambil Israel. Di tengah itu pagar listrik dengan tekanan tinggi listrik, nggak boleh dipegang. Jadi kami menengok dari jauh. Kalau dipegang terbakar kita. Nampaklah dari jauh pohon tinggi. Saya tanya, Syekh, ayu syajaratin tilka, pohon apa itu? Kata Syekh menjawab, Sajaratul Gharqad. Mereka memang tanam hijau pohon gharqad. Kenapa? Karena mereka nanti akan berlindung di balik pohon gharqad. Begitulah keyakinan mereka. Dan disitulah makin yakin saya tentang hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak ada ditanam orang tuh pokok mangga, enggak ada musangking. Gharqad ditanamnya karena dia yakin di situ nanti dia akan berlindung waktu perang. Apalagi mereka paling sakit hati sama Kaisar Nebukadnezar. Siapa namanya? Kaisar Nebukadnezar, Raja Babel. Babel itu Babelonia, sekarang Irak, bukan Bangka Belitung. Karena Nebukadnezar ini dulu meluluh lantakkan Yahudi, maka mereka marah dengan Irak. Itulah kenapa syarat Mesiah ini turun, Irak harus dihantam.
siapapun presiden Amerika yang naik, maka program pertama adalah menghantam Irak. Waktu George Bush naik, apa yang pertama dihantamnya? Irak, ditembaknya Irak. Ustadz kok tahu? Saya selesai kuliah di Al-Azhar Kairo tahun 2002. Waktu haji ke Makkah jumpa sama kawan-kawan dari Irak. Mat, kau mau S2 kemana? Aku mau S2-nya lagi nyari yang gratis. Oh, kita ke Baghdad aja. Apa nama universitasnya? Namanya Universitas Saddam Hussein. Berapa biaya kuliahnya? Free, gratis. Bisa haji tiap tahun naik bis dari Baghdad ke Madinah. Saya pun sudah menentukan arah. 2002 aku akan S2 ke Baghdad. Begitu saya selesai kuliah, datang George Bush, ditembaknya Baghdad. Universitas Saddam Hussein rata dengan tanah. Itulah maka saya gagal S2. Habis itu saya pun balik ke Malaysia, dari negeri 1000 menara ke negeri 1000 makcik. Malaysia. Masuk saya ke UKM, University Kebangsaan Malaysia. Di sana saya 2 semester. Habis itu saya tetap mencari beasiswa. Akhirnya saya dapat beasiswa di Maroko. Begitu ceritanya. Maka saya ingat betul Baghdad ini dipukul habis. Setiap presiden Amerika naik, yang dibantainya Baghdad. Kenapa Baghdad? Karena Baghdad adalah Babilonia, dan orang Yahudi sakit hati sama Raja Irak. Kan bodoh kali lah Yahudi ini. Misalnya nenek moyang kita dulu ditembak Belanda, terus datanglah turis Belanda kemari. Apa kita tembak Belanda itu? Enggak kan? Kenapa? Karena yang menjajah kita dulu kan nenek moyang dia dulu. Everdome kata dia. Nenek moyang dia dulu. Mana pula cucunya? Tapi memang orang Yahudi ini dendam kesumat. Yang menghantam Yahudi Nebukadnezar 3000 tahun yang lalu. Nah, Irak sekarang dibantainya. Memang Yahudi ini gila, memang agak lain memang otaknya. Ada buku saya beli kecil di rumah, sampulnya gambar Fir'aun, gambar mumi Fir'aun. Jadi waktu zaman presiden Mesir namanya, setelah Gamal Abdul Nasir, Anwar Sadat. Memang susah ceramah dekat orang pikun memang. Setelah Gamal Abdul Nasir, nama presidennya Anwar Sadat. Jenazah mumi badan Fir'aun itu letaknya di samping sungai Nil. Ini sungai Nil, di samping itu ada namanya Tahrir Square. Nanti masuk ke Tahrir Square, menengok Fir'aun. Tanya aja sama polisi, ihdinas siratal Fir'aun. Tunjukkan saya mana jalan Fir'aun. Saya pun naiklah ke atas mau jumpa Fir'aun. Saya tanya security, huwa fin? Fir'aun di mana? Saya bilang, di atas katanya. Hebat juga, di atas juga. Walaupun dah mati dia di atas. Pas saya mau masuk ke kamar Fir'aun, bergetar jantung saya. Kenapa? Tiketnya mahal. Tertulis di sini, $100. Padahal di bawah udah bayar. Bayar lagi. Masuk ke dalam, saya bawa kamera mau foto, no picture, mamnu' taswir, nggak boleh pula dipoto. Makanya kalau ada orang bilang jangan foto saya, berarti dia di dalam kaca macam akuarium begini aja. Karena udah bayar mahal, rugi nggak kita tengok kan? Saya tengoklah dekat-dekat. Tengok rambutnya ini macam rambut jagung merah, hidungnya mancung melengkung begini, nggak berbaju, pakai anduk aja. Makanya kalau ada orang suka pakai anduk aja, pakai anduk, matanya mulut. Saya tengok jari-jari ini panjang kurus-kurus,
kuku panjang. Saya tengok lama seperti. Pas saya tengok matanya, takut pula dia berkedip. Jadi pada zaman Presiden Anwar Sadat, waktu itu panglima perang Israel ini namanya Musa Dayan. Coba cari gambar Musa Dayan, jenderal angkatan darat panglima perang Israel yang matanya buta sebelah. Musa Dayan. Kata Musa Dayan, Presiden Anwar Sadat, ya, ini mumi Fir'aun ini kena virus, nanti busuk dagingnya, terus tolong kita bawa ke Prancis supaya diobati. Akhirnya Presiden Prancis namanya De Gaulle, siapa namanya? De Gaulle, menelpon Anwar Sadat. Anwar Sadat, biado kata dia. Sehat kata Anwar Sadat. Bisa kita bawa itu jenazahnya ke Prancis? Ya. Dibawalah mumi ini ke Prancis dengan alasan mau diobati karena bervirus. Begitu sampai di Paris, Prancis, Musa Dayan sudah menunggu jenazah mumi Fir'aun tadi. Begitu dapat, ditumbuknya Fir'aun tadi. Kaulah yang udah menyiksa nenek moyang kami, ditumbuknya. Saya waktu membaca buku itu, memang gila loh orang Yahudi. 3000 tahun yang lalu nenek moyangnya, itu pun ditinjunya juga. Memang sungsang otak orang Yahudi. Ada bukunya di rumah, saya simpan. Saya mau menceritakan tentang lain otak Yahudi. Entah apa isi kepalanya. Memang pintar dia memang, tapi itulah. Lalu kemudian mereka tetap sakit hati dengan Nebukadnezar, maka dia menghantam Irak. Irak mesti dihantam. Kenapa? Membalaskan sakit hati karena terusirnya orang Yahudi. Pindah ramai-ramai, sudah. Merahkan tanah Palestina, sudah. Tanam pohon orkot, sudah. Bantai Irak, sudah. Apalagi? Hancurkan Masjidil Aqsa. Itu maka di bawah Masjidil Aqsa itu digali mereka terowongan, karena mereka mau Masjidil Aqsa ini nanti jatuh ke bawah. Setelah Masjidil Aqsa ini jatuh ke bawah, mereka akan membangun di atasnya namanya Temple of King Solomon. Tempel itu artinya kuil, bukan tempel ban. Temple tulisannya, Temple of King Solomon. Macam mana bentuknya Pak Ustadz? Sebentar, ku tanya sama Yahudi dulu. Google ini kan punya orang Yahudi. Tulisannya temple. Jangan kalian tulis tempe, keluar tahu. Temple of King Solomon. Ah, itu dia, tengok. Ah, itu dia. Inilah yang akan mereka bangun nanti di atas Palestina. Temple of King Solomon. Ini yang akan mereka bangun. Gambar replikanya udah mereka buatkan. Nanti setelah runtuh Masjidil Aqsa, dibangun di atasnya Temple of King Solomon, barulah turun Mesias tadi. Faham? Jelas? Setelah Mesias turun, mereka akan menguasai dunia yang luas kekuasaannya dari 2 sungai. Sungai Nil di atas, Sungai Efrat di bawah. Di mana Sungai Nil? Mesir, Afrika Utara. Di mana Sungai Efrat? Irak, Asia bawah. Mereka buat negara namanya The Great Israelian. Bahasa kitanya Israel Raya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini sebenarnya sedang menunggu. Yang sekarang ini Dajjalnya belum. Itu baru Dajjal KW9. Menghadapi Dajjal kecilnya aja pun kita udah pontang-panting. Apalagi kalau Dajjal yang asli itu betul datang. Baru Dajjal Makoli yang turun.
Udah pusing kepala kita. Sududu kata dia. Di internet ini. Ciri Dajjal, yang hak kata dia berarti batil, yang batil kata dia berarti hak. Itulah kenapa kita mesti waspada. Bagaimana cara menyelamatkan kita dari Dajjal? Berjamaah. Saya senang sekali masjid kita ini sudah ramai dengan sholat berjamaah. Jangan sendirian, karena kalau sendirian akan dikhawatirkan mudah ditarik oleh rayap besi. Maka kita mesti bersama supaya jangan sampai ditarik Dajjal. Subuh jumpa, zuhur jumpa, asar jumpa, maghrib jumpa, isya jumpa, maulid jumpa, nuzul Quran jumpa, Isra Mi'raj jumpa, melepas jamaah haji jumpa. Berpisah kita sedikit, Dajjal mulai mendekat. Waspadalah. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan, kata Bang Nabi. Jadi kalau kita udah rame-rame begini, insya Allah masalah masjid ini nggak ada masalahnya. Masjid ini udah bagus, kipasnya hidup semua, AC-nya hidup semua, tapi panas juga. Kenapa? Ya karena memang musimnya lagi begitu sekarang. Terima aja, nggak usah terlalu banyak mengeluh hidup ini. Ustadz sendiri yang mengeluh, aku nggak ada mengeluh, aku cuman cerita aja. Nah, baca Quran surat Al-Kahfi malam Jumat. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah. Siapa yang baca surat Al-Kahfi malam Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, petang Jumat, adha'a lahu min nur. Allah berikan dia cahaya. Dengan cahaya itu nanti dia bisa membedakan mana hak, mana batil, mana betul, mana batil, mana bengkok, mana lurus, mana hitam, mana putih. Doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Jangan sendirian. Sendirian nonton internet, tengok medsos, nyasar, mati dalam kesendirian. Jangan sendirian, berjamaah. Alhamdulillah kita sudah berjamaah ramai di Masjid Al-Falah ini. Penuh. Pintu sebelah kanan penuh, pintu sebelah kiri penuh, pintu belakang penuh. Cemanalah aku mau keluar nanti. Jadi nanti Pak Ustadz akan turun, Al-Masih Dajjal ini turun. Berapa lama dia turun? Dia akan turun selama arba'ina yauman, 40 hari. Turun dia 40 hari membuat kekacauan, kerusakan di atas muka bumi. Lalu datang Nabi Isa alaihi salam, berjumpa dia dengan Dajjal di Bab Lud. Nama tempatnya Bab Pintu Lud di Palestina. Ketika Dajjal menengok Nabi Isa, yadzubu kama yadzubul milhu fil ma'. Dia pernah menengok garam masuk ke air, garam kasar masukkan ke air, larut. Begitulah dia meleleh menengok Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa lah yang bisa membunuh Dajjal. Cuman yang jadi masalah nanti, kita ini ikut Nabi Isa atau ikut Dajjal? Ikut dua-dua. Pasang dua kaki namanya itu. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita insya Allah. Saya meminta kepada Allah, ya Allah, kalau bisa waktu Dajjal turun, Al-Masih turun, kalau bisa aku udah mati. Karena tak sanggup aku sampai aku salah pilih, karena dia mirip. Dia menunjuk orang mati. Ya sama imtiri, ai langit turun hujan, turun hujan. Ya ardi umbuti, ai tanah tumbuh tanaman, tumbuh tanaman. Ya mayit, qum wahai mayit berdiri, tegak. Orang lumpuh diusapnya sehat. Orang kusta diusapnya sehat. Orang buta diusapnya sehat. Orang menyangka dia Al-Masih, padahal dia adalah Al-Masih Dajjal.
turun Nabi Isa alaihissalam, berjumpa dengan Dajjal di bab Lut, meleleh Dajjal itu macam garam meleleh kena air. Nabi Isa lah yang berhasil membunuh Dajjal. Nabi Isa hidup selama 40. Oh, kalau begitu dia 40 tahun. Dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan 40 tahun. Pendapat yang kedua mengatakan 7 tahun. Kenapa pendapat kedua mengatakan 7 tahun? Karena umur Nabi Isa waktu diangkat 33. Kalau meninggal umur 40 berarti 33 tambah 7, kurang 7 tahun. Yang mengatakan 40 dia pahami tekstual 40 tahun. Masalah Nabi Isa hidup 40 tahun lagi atau 7 tahun lagi nggak usah kita urus. Yang perlu kita urus berapa menit lagi ceramah ini. Tadi saya mulai jam 9 kurang 15. Sekarang sudah jam 9.30. Berarti 15 menit lagi saya ceramah. Lalu kemudian setelah 40 tahun bisa 7 tahun menggenapkan 40. Apa yang dilakukan Nabi Isa? Yukasirus salib, menghancurkan berhala salib. Wa yaqtulul khanazir, membunuh babi-babi. Wa yada'ul jizyah, menghapuskan pajak. Nah, jadi bapak ibu yang mengeluh sekarang pajak STNK, BPKB, pajak tanah, sabarlah, nanti Nabi Isa turun hilang pajak ini. Wa yada'ul jizyah. Lalu kemudian setelah itu dunia sudah adil, damai, adem ayem. Nabi Isa tidak membawa syariat baru, dia tidak membawa agama baru, dia mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai tugas misinya, Nabi Isa meninggal dunia di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dikuburkan. Setelah itu barulah orang-orang beriman yang baik-baik meninggal. Tinggallah yang jahat, hantu setan, nyiblorong, sundil bolong, mak lampir, suster ngesot, Dracula, gondoruo, babi ngepet. Itulah yang nanti merasakan huru hara hari kiamat. Itulah makna doa kita. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya. Selamatkan aku dari azab hidup wal mamat. Mamat itu artinya mati, maka jangan panggil anak Mamat. Mamat, matilah dia. Ini kau Mamat. Min syarril masihid dajjal. Ini saya sampaikan karena memang judul yang diminta itu huru hara. Masalah apakah Dajjal sudah lahir, di mana KTP-nya, alamat, nggak usah dicari-cari. Kita fokus aja menjaga diri supaya tak terikut Dajjal. Bagaimana cara menyelamatkannya? Berjamaah, membaca zikir pagi petang, 9 zikir pagi petang. Tapi katanya zikirnya banyak, 9. Istighfar, Al-Fatihah, Qul huwallah, Al-Falak, An-Nas, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini kalau nggak kuat pegang kita ini, hanyut. Mengaji, berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru maka setanlah gurunya. Berguru yang akidahnya. Boleh kami mengaji di internet? Boleh. Tapi cari guru di internet itu 3. 1, akidahnya mesti ahli sunnah wal jamaah. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat
Jangan lagi hanya ceramah, ngaji pakai kitab. Pergi ke Ismailiyah Al-Wasliyah, pergi ke Unifa Muallimin Sisingamangaraja, minta satu ustadz mengajarkan kitab tauhid, nama kitabnya Al-Husunul Hamidiyah, ngaji sifat 20 untuk menguatkan akidah. 2, fikihnya mazhab Syafi'i. Indonesia, Malaysia, Brunei, Patani Thailand, Moro Filipina, itu semua ikut mazhab Syafi'i. Maka pakai apa kitab yang dipakai? Fathul Qorib Syarah Matan Takrib. Tolong ngaji pakai kitab. Kalau Masjid Al-Falah sudah ngaji pakai kitab, alhamdulillah. Ngaji tabligh akbar penting, ceramah penting, tapi ngaji berkitab nih penting. Jamaah beli, baca, tengok, hatamkan, terjemahkan. 3, akidah, fikih, akhlak. Akhlaknya Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, tebal Pak Ustadz, 4 jilid. Kapan kami mau khatam? Ringkas, dibaca di Muallimin Al-Wasliyah. Nama kitabnya Mau'izatul Mukminin, ringkasan Ihya Ulumuddin, 1 jilid tipis. 3 itu aja udah paten, itu udah pakai bahasa Arab Pak Ustadz. Iyalah, mana ada kita sholat pakai bahasa Indonesia? Berdoa boleh, tapi kalau sholat, dulu memang pernah di Turki pakai bahasa Turki. Waktu zaman Mustafa Kemal Atatürk, siapa yang pakai bahasa Arab? Mancung. Sempatlah di Indonesia ini ada presiden yang melarang pakai bahasa Arab. Oh, macam-macam bunyi azan. Allah gede banget, kata orang Jakarta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah tetap menjaga Republik Indonesia ini. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi tak usah kita cari-cari Dajjal ini mana. Ini banyak orang ini sekarang mencari-cari Dajjal, dibacanya hadis cocok-cocokkannya. Dajjal itu matanya buta sebelah. Asal ditengoknya kawan buta sebelah, ada Dajjal nih. Nggak usah begitu. Nggak usah kita cari-cari dia. Yang penting kita jaga diri kita, ngaji yang benar, ibadah yang benar, berjamaah, bersihkan niat, puasa sunat, berzikir, bersolawat, bersodakoh, ikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, berdakwah, selamatkan tetangga, jiran, kawan, sahabat. Medan ini tempat orang yang sudah teruji keimanannya. Polisi, tentara, dandim, dan ramil, panglima, dari Sabang sampai Papua, Sulawesi, kalau udah ditempatkan di Medan ini, lulus dia di Medan ini, baru bisa jadi tempat lain jadi pemimpin. Kenapa? Karena memang Medan ini luar biasa. Di sini multi etnis, multi suku, multi agama. Di sini ada orang Tionghoa. Apa nama kampungnya? Yang ada rumah Cong Api, Kesawan. Di sini ada saudara kita dari India, Kampung Madras. Jadi ada di sini komunitas. Makanya jangan ajari orang Medan tentang toleransi. Kalau kau mau ngajar orang Medan ini, telur asin aja lah. Kalau toleransi nggak usah kau ajar. Ratusan tahun mereka udah berdampingan di sini. Makanya kalau ada mau merusak, mengobok-obok Medan ini, insya Allah Allah menjaga Sumatera Utara ini, insya Allah. Jangan mudah diadu domba, karena yang mau diadu itu hanya domba yang mau kita sembelih kurban nanti. Menyipak ke muka, menendang ke belakang, menyikut ke kiri, menanduk ke depan, itu sifat kambing. Kita sembelih nanti dia. Kalau ada kawan kita tetangga yang begitu, kita sembelih. Siap? Jangan main sembelih aja. Nah, jadi yang penting nih kita berjamaah, kita jaga. Kalau sudah kita jaga, masalah Dajjal tadi cukup sekedar tahu dalil-dalilnya, urutannya.
Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal ini insyaallah.